hal-hal yang kontroversial ya kayak gini mungkin nih, kayak tadi kan kita nggak sengaja akhirnya ngobrol saling, kok cewek maunya di ngertiin terus cowok enggak gitu. Itu tuh kayak gitu-gitu mereka senang karena ya itu yang dialami sehari-hari kan. Orex, obrolan receh kita semua. Topik-topik kita yang sebelumnya udah kita ini ya. Nah, kayak contoh laki-laki yang jadi pemimpin, itu respon-respon juga banyak juga yang nggak setuju loh, Mam. Kayak contohnya, mungkin bagi orang, nggak semua ya, tapi mungkin bagi orang-orang yang seberang itu, pulau-pulau seberang mungkin nggak setuju karena itu mungkin habitnya begitu kali, Mam. Kalau masalah laki-laki itu harus pemimpin, perempuan harus nurut gitu. Itu kayaknya. Lo berdasarkan ngomong itu berdasarkan apa? Memang ada yang ngomong sama lo? Soalnya kalau gue mau jadi ini gitu. Ngomong langsung. Oh, langsung ke Sony. Ngomongnya gimana? Jadi ngomongnya gini, ini temanku sendiri. Kan mungkin karena sesama orang Sumatera ya. Untuk topik orekan itu dia nggak setuju karena memang laki-laki itu, tapi dia bawa kitab ya. Cuman jadi gini deh, intinya gini. Gue nggak setuju laki itu harus selalu ada di depan gitu ya. Di depannya sih benar ya, sebagai nakoda gitu. Tapi kan ibarat wakil kan, presiden aja ada wakilnya gitu kan. Jadi menurutku, aku aja yang sesama orang seberang tuh agak nggak setuju dengan hierarki itu kan. Iya kan, itu jatuhnya sama aja kayak hierarki. Laki-laki apakah selalu harus menjadi pemimpin, kan itu sebenarnya kalau yang nggak setuju itu kan berarti dia penganut hierarki, Mam, gitu. Jadi temanku langsung ngomong ke aku gitu, cuman kenapa lu nggak komen? Enggak, gua nanti diirihin nanti karena gua nggak setuju. Dia bilang ya komen aja saja. Justru kita nyari kontranya kan. Atau bahasanya nggak kasar ya, nggak kasar juga gitu, kayak gitu. Nah, itu dia yang waktu itu juga di episode itu, makanya gue selalu bahas di tengah-tengah. Sebenarnya maksud pemimpin di sini tuh apa? Karena kan very luas. Kalau misalnya temen lu tadi bilang harus selalu di depan, benar, karena di Islam pun kan laki-laki harus di depan sebagai imam, nggak salah, gitu kan? Dia mimpin kita sholat, mimpin kita mengarahkan gitu ya, mana sesuai ajaran agama. Bener, itu mah bener banget. Itu nggak boleh ada yang bilang salah, nggak boleh. Ya lu berarti kalau salah berarti lo nggak sesuai ajaran agama, karena laki-laki pasti imam gitu kan, gitu. Nah kalau sekarang kalau misalnya laki-laki harus pemimpin, kalau pemimpin dalam arti kata yang general ya, bisa pemimpin perusahaan, bisa pemimpin apapun. Itu apa kabar perusahaan-perusahaan yang bosnya cewek? Apa kabar? Ya kan? Apa kabar pengusaha-pengusaha perempuan sekarang? Kan mereka pemimpin tuh perusahaan. Gitu, makanya luas ininya. Kalau dalam misalnya terus dalam satu hubungan, kalau misalnya sekarang gini, pemimpin itu kan selalu ambil keputusan terakhir ya, atau dia memberikan masukan lah. Pemimpin belum tentu ngambil keputusan sih, bisa juga dia hanya memberikan masukan, keputusan tetap bersama, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya suaminya nih stroke, nggak bisa apa-apa, apakah tetap dia bisa mimpin rumah tangga? Pasti istrinya dong yang beralih ke istrinya dong. Yang mimpin. Jadi nggak bisa bilang setuju atau nggak setuju. Makanya pertanyaan kita apakah, kan, bukan setujukah. Kalau setujukah bisa ada pro kontra. Tapi kan ini apakah? Apakah kan? Ya tergantung situasi. Bisa ya, bisa enggak. Bergantung situasi ya, benar-benar. Iya. Iya. Terus kalau misalnya suami udah lumpuh, udah stroke gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, suruh mimpin bisa, dia berantakan dong keluarga. Akhirnya istrinya yang di depan, yang mimpin keluarga kan, dengan mengurus suaminya tetap dihargai. Sebagai tetap gimana juga dia imam. Sholat masih bisa dong sambil duduk. Iya kan? Tapi kalau kerja kan nggak mungkin. Mikir nggak mungkin. Orang stroke kan sulit kan untuk fokus. Gitu. Mesti temen lu tuh ngomong kemarin ya.
Jadi mungkin bisa kita diskusi sih, bukan debat-debatan, tapi kita diskusi. Iya, itu kan diskusi aja sebenarnya. Itu kan pengen tahu conclusion dari semua episode-episode kita sebelumnya kan. Terus ada apa lagi? Apa Ya. lagi? Terus yang respon soal ini, Mam. Apa namanya? Tapi kalau ini mah udah kita bahas tadi. Itu kan yang kenapa laki-laki mata keranjang gitu. Ada yang respon langsung ke aku juga. Gue pengen jawab tapi nanti nama gue jelek, ketahuan, gitu ya. Gitu. Kalau nggak padahal ya. Enggak, tapi kan padahal kalau mau respon kan bisa langsung direct message, nggak kelihatan namanya. Nggak usah di komen. Dia nggak ngerti kan. Iya, di kanan kan ada tuh kolom message. Bisa jadi orang nggak tahu. Yang aku sebel nih, yang temen aku yang nonton gitu ya. Mereka kalau ada yang setuju nih, yang contoh kayak misalnya laki-laki mata keranjang gitu. Nggak ini, nggak berani di komen, langsung ke aku bilang, ngapain kan gua lagi live, langsung aja lu komen gitu, udah jelas suruh di komen gitu. Nggak tulis aja padahal di situ dia bisa baca. Gitu. Mungkin ini kali ya masih nggak enak atau malu atau apa. Padahal nggak apa-apa. Mungkin komennya dia atau yang mau disampaikan itu mungkin berguna juga. Even itu ya kan, mungkin berguna juga untuk menyatukan pendapat yang berbeda. Kita satuin nih, ambil tengahnya gimana. Itu kan bisa gitu kan. Gitu, nggak harus setuju semua. Kalau setuju semua mah nggak seru, ngapain diomongin. Betul. Ya nggak sih? Enaknya kan ada yang sisi kiri dan sisi kanan, tapi tetap nyatu di tengah, gitu kan lebih seru ya. Jadi kita juga nggak ada justifikasi. Terus apa lagi yang lain selain itu? Kayaknya yang banyak dikomenin itu ya, 2 itu ya. Iya banyak. Kalau yang dari aku tuh rata-rata menurutku kayak ada nih temanku nih, ini fakta waktu itu yang laki-laki mata keranjang. Nah, yang temanya kenapa laki-laki mata keranjang gitu. Itu dia nonton sambil anaknya yang balita dia nonton. Aku tahu yang mana. Oh iya. Aku tahu. Ingat yang kita ajak live tapi dia lagi tidurin anak kan? Even dia ini kayaknya masuk deh. Tadi masuk. Enggak ada. Iya. Enggak ada kayak gitu. Tapi tadi dia masuk. Belum. Gitu. Gue pengen komen, gue pengen video, tapi gak bisa, darah gua gitu. Seru banget. Iya. Karena dia salah satu yang gak setuju juga kalau laki-laki itu mata keranjang, kami yang mata keranjang juga bisa perempuan. Satu itu. Yang kedua adalah dia sebenarnya juga dulunya mata keranjang. Oke. Kalau dia ngomong kayak gitu, berarti dia lihat aja highlight kita. Kan kita ada highlight yang bukan hanya cowok yang mata keranjang, tapi cewek juga mata keranjang. Dia like kok. Dia highlight kita di. Oh, dia like. Oh iya. Iya, itu kan iya memang cowok cewek juga banyak. Udah dijelasin juga kenapa kan bisa lebih nggak kelihatan daripada laki-laki. Masalah mata keranjang. Iya, aku lagi lihat empat episode terakhir kita itu semuanya punya tingkat seru yang beda-beda, tapi memang yang laki-laki mata keranjang paling hype sih, paling hype banget malah. Itu paling gokil sih. Paling seru ya. Dari 4 ya. Karena kan kita sekarang total udah 6 nih. Tapi yang episode break time kali ini tuh berempat. Jadi yang 2 nanti kita keep untuk break time 2 minggu lagi. Jadi pas 4 episode. Gitu. 3 minggu ya, minggu ketiga lagi ke depan gitu. Jadi yang 5-6 belum kita review dulu, belum kita ulas lagi. Baru 1, 2, 3, 4 aja. Gitu, karena ada juga yang seru di episode 5. Nggak kalah seru itu pembicaraannya. Seru banget. Gila banget. Ya ngomong-ngomong soal Orex ya. Ini buat yang join tadi dan siapapun yang komen, tolong di follow Orex ID ini. Karena ini adalah acara reguler setiap Jumat jam 10 antara Mami Kea dan gua, Tony gitu. Jadi bagi yang belum tahu, aku ulangin lagi ya Mam ya.
Jadi kita ngebahas soal topik-topik receh yang kehidupan sehari-hari yang akan pasti relate sama orang-orang. Jadi otomatis orang-orang pun juga bisa ikutan gitu. Jadi ingat tuh, tiap Jumat jam 10 hanya di Orek. Obrolan receh kita semua. That's waduh, epic tuh Cibi-Cibi. Kalau dari sisi aku sih cuman aku mempelajari gitu sebenarnya apa sih para pengguna medsos ini yang memang suka lihat YouTube, suka lihat TikTok, suka lihat IG dan lain-lain. Apalagi sekarang ada thread kan baru kan. Threads apa thread sih bacanya? Threads ya. Kita aja udah join. Orex juga. Orex sudah ada tuh di situ. Orex sudah ada. Ininya sama, akunnya sama, nama username-nya orex_IG, ID sama juga. Itu aku pengen lihat mereka tuh apa sih yang bikin menarik banget, karena kan jumping, ada yang 2000, ada yang cuman 100, ada yang kok jumping banget. Ternyata hal-hal yang kontroversial ya kayak gini mungkin nih, kayak tadi kan kita nggak sengaja akhirnya ngobrol saling kok cewek maunya di ngertiin terus cowok enggak gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu yang mungkin satu hari kita angkat topik itu. Boleh. Itu tuh kayak gitu-gitu mereka senang karena ya itu yang dialami sehari-hari kan. Dan setiap keluarga kan beda penanganannya, bener ya. Kalaupun kita mau ngangkat topik receh sehari-hari tapi yang agak kontroversial, tetap kita lihat dengan bahasa yang mungkin kita nggak ini ya, yang nggak kontroversial juga. Iya. Bakal ada topik yang kontroversial dan relatable buat semua orang. Hanya semua orang di Orex maksudnya. Kita semua. Iya, kontroversial yang kontroversialnya Orex itu bukan kontroversial yang politik-politik yang serem-serem yang bikin orang jadi saling menghujat, enggak, tapi yang kayak tadi bahasanya berlawanan, yang satu mengerti satu enggak, terus kenapa laki-laki itu kan cukup kontroversial, bahwa kenapa laki-laki selalu dijudge itu mata keranjang pasti laki-laki ngejudge begitu kan orang-orang. Padahal kan nggak juga. Nah, tidaknya jangan gitu dong. Padahal tidak. Ya kayak gitu-gitu kan akhirnya kita lurusin lagi bahwa nggak juga gitu. Ini jadi kita ambil tengah-tengah aja. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Ini perbincangan ini. Semuanya, makasih banyak. Jangan lupa setiap Jumat jam 10 malam pantengin live IG hanya di Orek, obrolan receh kita semua.